Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saudara, kita sangat bersyukur karena kehidupan kita selalu terus-menerus dipimpin, dipelihara, ditopang, dituntun oleh Tuhan. Sekalipun kita masih ada di dalam masa pandemi seperti sekarang. Saudara-saudara, sekedar saya ingin mengingatkan saja bahwa 3 minggu dari sekarang kita akan bersama-sama merayakan ibadah Paskah. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dari maut dan dari kerajaan gelap yang menjadi musuh kita bersama. Saudara-saudara, kiranya di dalam minggu-minggu ini kita betul-betul semakin mempersiapkan diri kita untuk kita kembali menghayati, mengalami, ditakjubkan oleh kebesaran Tuhan melalui kematiannya dan juga secara khusus kebangkitannya. Saudara, kiranya kita boleh semakin mempersiapkan diri, semakin mendekat kepada Jumat Agung dan juga Minggu Paskah. Saudara-saudara, tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah setia beribadah. Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau undang untuk menghampiri hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu ada kelegaan, di hadirat-Mu ada kepuasan, di hadirat-Mu ada berkat-berkat yang melimpah. Secara khusus berkat Tuhan yang Engkau sediakan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu dengan membuka hati kami supaya Engkau isi sepenuh-penuhnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya teori yang ada di kepala kami, tetapi kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi kuasa, yang menggugah, yang mendorong, yang menumbuhkan, yang menggairahkan hidup kami Tuhan, untuk kami semakin mencintai dan secara khusus menyembah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya sungguh-sungguh Tuhan kami benar-benar mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kiranya urapan kuasa Roh Kudus boleh menyertai dia. Dan setiap kami dimanapun kami berada, boleh membawa pulang, membawa firman Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita masih ada di bulan Maret. Dan dengan demikian kita sudah melewati wabah COVID-19 yang ada di negara kita, negara Indonesia, selama 1 tahun. Karena kalau kita masih mengingat, kasus pertama COVID-19 di negara Indonesia, itu pertama kali diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Nah saudara-saudara, saya tidak tahu apakah kita masih ingat, ketika itu banyak sekali gereja-gereja yang bergumul untuk menyelenggarakan ibadah pada hari Minggu. Karena di satu sisi, saudara-saudara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan PSBB yang melarang kerumunan orang-orang termasuk di dalam tempat ibadah seperti gereja. Tetapi di sisi yang lain, saudara, gereja sadar bahwa ibadah tiap hari Minggu itu tetap harus berlangsung. Ibadah hari Minggu bukan sesuatu yang bisa ditawar. Ibadah hari Minggu bukanlah suatu pilihan. Ibadah hari Minggu tidak mengenal kata liburan atau cuti. Itu sebabnya banyak gereja yang pontang-panting ketika itu untuk tetap menyediakan dan membuka ibadah secara online. Walaupun mereka saat itu tidak siap sama sekali, tetapi keadaan memaksa banyak gereja untuk akhirnya tetap menyelenggarakan ibadah secara online. Dan waktu sudah berjalan setahun. Kalau kita lihat keadaan saat ini, hampir semua gereja-gereja di perkotaan di Indonesia pasti
sudah memiliki ibadah yang ditayangkan secara online. Nah, saudara, kita lihat, kalau kita refleksikan fenomena ini, mengapa banyak gereja rela mengeluarkan begitu banyak sumber daya dan juga sumber dana untuk menyediakan ibadah online? Mengapa ibadah gereja tidak dihentikan dulu? Selama pandemi alasannya begitu kuat, mengapa ibadah tidak kita cutikan dulu? Saudara-saudara, jawabannya adalah karena memang ibadah merupakan sesuatu yang mutlak, harus ada di dalam kehidupan gereja. Saudara, ibadah gereja merupakan DNA dari gereja. Sel-sel pembentuk jati diri gereja. Tanpa ibadah hari Minggu, maka sebuah gereja tidak pantas untuk disebut sebagai gereja. Seorang ahli sejarah ibadah bernama Ralph Martin, di dalam bukunya Worship in the Early Church, dia menuliskan begini: "The Church of Christ is summoned into being by God in order to be a worshiping community." Gereja Kristus diciptakan oleh Allah untuk menjadi komunitas yang beribadah atau menyembah. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam sejarah gereja mula-mula, ketika orang Kristen mengalami ancaman, penganiayaan, baik dari kalangan orang Yahudi maupun juga dari kerajaan Romawi, saudara, orang-orang Kristen tetap bersikeras untuk bertemu dan beribadah bersama-sama. Sekalipun mereka melakukan itu secara sembunyi-sembunyi, sekalipun mereka kalau ketahuan mereka bisa ditangkap, dipenjara dan bahkan dibunuh. Tetapi sekali lagi saudara, inilah keyakinan mereka sejak awal, bahwa ibadah harus tetap dijalankan. Apapun hambatan yang menghadang, mereka tetap berkomitmen untuk setia beribadah. Ibadah adalah sesuatu yang mutlak bagi sebuah gereja. Tetapi saudara-saudara, mari sekarang kita ajukan sebuah pertanyaan introspeksi kepada setiap kita sebagai jemaat. Memang secara teori kita meyakini bahwa ibadah harus ada di dalam kehidupan gereja. Tetapi permisi tanya, di tataran level jemaat, apakah kita sungguh-sungguh memegang teguh kebenaran ini? Apakah kita sungguh-sungguh masih mewujud nyatakan komitmen ini untuk kita tetap beribadah, khususnya di tengah masa pandemi, khususnya di dalam ibadah format online seperti saat ini? Saudara, pada bulan Mei tahun lalu, sebuah lembaga penelitian besar di Amerika Serikat, Barna Research Center, melakukan sebuah survei. Dan hasilnya saudara, 32% jemaat tidak melakukan atau berhenti beribadah secara online. Saudara, ini angka yang mengkhawatirkan kita, bukan? 32%, saudara. Orang-orang Kristen yang tadinya sebelum pandemi, mereka rajin datang ibadah, mereka setia dan rutin ke gereja pada hari Minggu. Tetapi ketika pandemi menyerang dan gereja mereka menutup pintu untuk ibadah onsite, gereja mereka migrasi kepada ibadah online, maka ada 32% jemaat yang berhenti sama sekali untuk mengikuti ibadah online. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Mari kita jujur tanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita masih setia beribadah setelah 1 tahun kita beribadah hanya di depan layar televisi atau layar komputer kita? Saudara-saudara, itu sebabnya pada hari ini melalui khotbah kita, saya mengajak kita untuk kembali melihat apa sih alasan kita harus beribadah bersama.
Saudara, alasan-alasan yang penting, yang doa saya dan harapan saya ketika kita sungguh menyadari alasan-alasan ini, maka ini boleh membangkitkan motivasi dan kegairahan kita kembali untuk tetap setia beribadah, walaupun secara online. Saudara, disinilah saya mengajak kita untuk melihat kepada bagian firman Tuhan, yang kali ini saya ambil dari Mazmur pasal 145, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat 10 sampai yang ke-21. Mazmur 145 ayat 10 sampai yang ke-21. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, tetap buka Alkitab pada bagian ini, karena kita akan sama-sama mencermati Mazmur 145. Kita akan coba menemukan, menggali 3 alasan penting. Mengapa sih kita ini harus tetap setia beribadah secara bersama-sama? Saudara, sedikit saya memberikan catatan kaki. Mazmur 145 ini adalah Mazmur yang terakhir yang ditulis oleh Daud. Memang kitab Mazmur itu sampai pasal 150. Tetapi Mazmur 145 ini adalah yang terakhir yang digubah oleh Daud. Dan Mazmur 145 ini, saudara-saudara, memulai rangkaian seri Mazmur pujian dari pasal 145 sampai pasal 150. Berisi undangan bagi umat Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Itu sebabnya, saudara, alangkah pantasnya kalau kita menengok kepada Mazmur 145 ini. Karena di dalam Mazmur 145 ini kita akan menemukan alasan demi alasan mengapa kita penting untuk tetap menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara, ada 3 alasan yang akan coba saya sampaikan kepada kita sekalian. Alasan yang pertama, mengapa kita harus setia beribadah bersama? Alasan yang pertama adalah karena itu untuk kesenangan bagi Allah. Kesenangan bagi Allah. Alasan pertama ini tersirat di dalam ayat yang ke-10. Mari kita tengok ayat yang ke-10. Di kalimat terakhir dari ayat yang ke-10 dikatakan, orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Perhatikan kata memuji di sini. Di dalam bahasa aslinya, kata memuji di sini lebih tepat diterjemahkan memberkati. Itu sebabnya kalau saudara melihat di dalam beberapa referensi Alkitab bahasa Inggris, dipakai kata bless. Memberkati Allah. Orang-orang yang kau kasihi akan memberkati engkau. Saudara, apa maksudnya memberkati Allah? Bukankah Allah itu adalah sumber segala berkat? Bukankah kita justru manusia yang membutuhkan berkat Tuhan? Apa artinya manusia memberkati Tuhan? Saudara-saudara,
Sebetulnya artinya sederhana. Memberkati Allah berarti kita ingin menghormati dan menyenangkan Allah dalam segala cara. Kita ingin menghormati dan menyenangkan hati Allah melalui segala cara yang kita bisa lakukan. Dan mari kita coba perhatikan dengan lebih khusus lagi, bahwa di sini dikatakan orang-orang yang dikasihi Allah, alias umat tebusan itu sendiri, akan menyenangkan Allah. Jadi saya mau menekankan kata orang-orang, bukan hanya perilakunya yang menyenangkan Allah, tetapi kebersamaan orang-orang itu, orang-orang percaya itu juga tidak kalah penting dan sangat menyenangkan Allah. Saudara-saudara, sekali lagi saya ulangi, bukan sekedar perilakunya, bukan sekedar tindakannya, menyenangkan Allah, memuji Allah, bernyanyi buat Allah, bukan itu saudara. Tetapi kebersamaannya itu, togetherness, itu sendiri juga menyenangkan Allah. Saudara, sampai di sini mungkin Anda berkata, bukankah kita tetap bisa menyenangkan dan memuliakan Allah di dalam penyembahan pribadi kita? Oh, tentu bisa. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, penyembahan pribadi juga diperintahkan oleh Allah. Ya, saudara-saudara, bahkan di dalam Mazmur 145 ini, kalau kita melihat di ayat 1 sampai yang ke-6, di situ diungkapkan penyembahan dan pujian pribadi dari Daud. Karena di situ menggunakan kata aku. Akan tetapi Allah juga dimuliakan dan disenangkan secara khusus bila kita menyembah Dia bersama-sama dengan saudara seiman kita. Jadi sekali lagi saudara, penyembahan pribadi tidak meniadakan penyembahan bersama atau penyembahan korporat. Apa yang saudara lakukan tiap hari, ya, ketika saudara saat teduh, ketika saudara bernyanyi di rumah masing-masing, saudara memuji Tuhan di kamarmu sendiri, saudara, itu sesuatu yang baik. Tetapi itu tidak menggantikan ibadah bersama atau corporate worship. Penyembahan bersama harus tetap kita lakukan karena ini memiliki nilai tambah di hadapan Allah. Nah saudara, kita harus kembali kepada doktrin keselamatan itu sendiri. Seringkali banyak orang Kristen memiliki doktrin keselamatan yang kurang tepat. Apa yang saya maksud? Ayo kita jujur ya. Kita seringkali menganggap, ya, ini khususnya kalangan Injili, ya. Saya harus katakan ini dengan jujur. Banyak orang Injili itu tanpa disadari menganggap bahwa keselamatan itu semata-mata urusan pribadi. Keselamatan itu urusan individual. Saudara, John Stott pernah mengatakan inilah yang disebut dengan privatisme iman. Artinya saudara-saudara, kita menganggap bahwa Tuhan itu menyelamatkan saya pribadi, lalu kerohanian saya, hubungan saya itu urusan eksklusif antara saya sendiri dengan Tuhan. Kita sama sekali melupakan pentingnya orang Kristen atau orang percaya lainnya. Saudara, pada tahun 2017, Barna Research Center yang tadi saya sudah sebutkan di awal khotbah, juga melakukan sebuah survei. Ditemukan saudara, ada 10% orang Kristen, ya, yang begitu mengutamakan dan mementingkan iman kepada Yesus, tetapi mereka mengabaikan gereja. Mereka tidak menganggap penting yang namanya gereja. Nah saudara, Barna Research Center menyebutnya sebagai orang-orang Kristen, love Jesus but not the church. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Yesus, tetapi mereka tidak peduli dengan yang namanya
gereja. Saudara, ini adalah doktrin keselamatan yang keliru. Saya menyebutnya sebagai doktrin keselamatan ala ruang karaoke. Saudara pernah nggak ke tempat karaoke? Coba ya, kalau kita ke tempat karaoke, apa yang terjadi? Kita dibawa masuk ke sebuah ruangan tertutup, betul ya? Kita membayar, kita nyewa ruangan itu beberapa jam, ya, dan ruangan itu menjadi hak kita. Ruangan itu terpisah, tertutup dari ruangan lain. Orang lain tidak bisa masuk. Di dalam ruangan itu kita boleh nyanyi sekencang-kencangnya, sefales-falesnya, ya, tanpa ada orang lain yang protes. Kita boleh jungkir balik di situ. Satu ruangan tidak boleh mengganggu ruangan yang lain. Masing-masing punya urusannya sendiri-sendiri. Nah, saudara, seperti itulah doktrin keselamatan yang keliru. Itulah yang saya maksud privatisme iman. Kita menganggap bahwa kerohanian kita itu urusan hubungan saya pribadi dengan Yesus. Salah besar. Doktrin keselamatan yang alkitabiah adalah kita diselamatkan untuk masuk ke dalam komunitas orang percaya. Kita diselamatkan untuk menjadi bagian dari himpunan orang kudus yang bernama gereja. Saudara suka atau tidak suka, saudara diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Oh, memang yang namanya gereja itu diisi dengan orang-orang yang tidak sempurna. Ada saudara seiman yang pemarah, ada saudara seiman yang suka ngambek, ada saudara seiman yang suka gosip, ada saudara seiman yang kalau ngutang kagak bayar. Itulah realitanya. Tetapi saudara, rencana Tuhan adalah kita diselamatkan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Saudara, doktrin keselamatan yang alkitabiah itu bukan ala karaoke, tetapi ala paduan suara. Kalau Anda pernah ikut paduan suara, Anda pasti bisa memahaminya. Dalam paduan suara, setiap orang punya tugas dan tempat masing-masing, tetapi kita tidak berdiri sendiri. Kita saling membutuhkan. Sopran membutuhkan alto, alto membutuhkan tenor, tenor membutuhkan bass, bass membutuhkan sopran. Saudara, kita saling membutuhkan. Kita justru membentuk harmoni yang jauh lebih indah ketika kita bernyanyi bersama-sama ketimbang kita bernyanyi hanya seorang diri. Saudara, doktrin keselamatan yang alkitabiah adalah doktrin yang mengatakan bahwa kita ditebus sebagai satu umat Allah. Allah tidak menebus individu-individu yang tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Allah menebus kita sebagai satu umat Tuhan. Dan ini harus tercermin dengan begitu baik di dalam ibadah. Itu sebabnya saudara, kalau saudara menangkap jalan pemikiran yang saya sampaikan, ibadah bersama sesuatu yang penting dan mutlak. Karena ibadah bersama merefleksikan umat Allah yang sama-sama sudah ditebus oleh Allah sendiri. Dan itu menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, sebetulnya hal ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Misalnya saudara, kalau kita adalah orang tua ya, dengan beberapa anak kita, suatu hari ketika kita ulang tahun, setiap anak kita memberikan hadiah kepada kita. Hadiah yang bersifat personal, dari satu anak demi satu anak kasih kita hadiah. Tentu kita senang. Tetapi saudara-saudara, saya yakin kita sebagai orang tua, kita juga akan tambah senang ketika anak-anak kita kompak melakukan sesuatu buat kita. Betul nggak? Misalnya mereka rame-rame ya, bikin pesta perayaan ulang tahun buat kita. Atau misalnya mereka rame-rame kompak ngajak kita jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri. Mereka rame-rame nyanyi lagu ulang tahun buat kita sebagai orang tua. Saudara, saya yakin
kebersamaan, kekompakan mereka itu adalah sesuatu yang istimewa bagi kita sebagai orang tua. Saudara, inilah alasan yang pertama. Mengapa kita perlu beribadah bersama-sama? Karena untuk kesenangan Allah. Yang kedua, kita lihat. Alasan kedua mengapa kita harus beribadah bersama, setia beribadah bersama. Kita bisa melihat di ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Alasan yang kedua adalah karena itu merupakan kesaksian bagi dunia. Our testimony to the world. Kesaksian kita bagi dunia. Saudara, kalau kita membaca ayat 11 sampai 13, maka di kepala kita mungkin kita membayangkan ini seperti sebuah kegiatan penginjilan, di mana kita pergi ke orang-orang yang belum percaya, lalu mengabarkan, menceritakan tentang Allah kepada mereka. Walaupun hal ini baik dan tentu saja diperlukan, tetapi pemahaman seperti itu atas ayat 11 sampai 13 tidaklah terlalu tepat. Kita mesti memahami konteks perjanjian lama. Pada zaman itu, umat Tuhan tidak diutus ke bangsa-bangsa lain untuk menceritakan tentang Allah seperti penginjilan pada zaman perjanjian baru. Tidak. Orang Israel pada perjanjian lama tidak diutus Tuhan untuk menjadi misionaris, menceritakan Tuhan kepada bangsa-bangsa kafir. Tidak, saudara. Kalau begitu, bagaimana cara bangsa Israel menceritakan, memberitakan, menyatakan tentang siapa Allah kepada bangsa-bangsa lain? Jawabannya, mereka memberitakan dan memperagakan kebesaran Allah kepada bangsa-bangsa lain melalui ibadah atau penyembahan korporat mereka. Itu sebabnya kalau engkau melihat di dalam sejarah bangsa Israel perjanjian lama, bait suci dibangun begitu megah. Kemudian ritual ibadah di bait suci juga begitu luar biasa. Saudara, itu semua dilakukan untuk memproklamasikan siapa Allah di hadapan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah satu konsep yang jujur kalau kita mau akui, kita jarang pahami. Kita sering lupakan bahwa ibadah hari Minggu sesungguhnya adalah kesempatan kita untuk menyatakan siapa Allah di hadapan orang-orang yang belum percaya. Saudara-saudara, jangan salah paham. Saya tidak sedang membicarakan KKR. Saudara, KKR itu hanya dilakukan setahun hanya 2, 3, 4 kali. Tetapi yang saya sedang bicarakan adalah ibadah setiap hari Minggu. Saudara, sadarkah kita bahwa ibadah setiap hari Minggu memiliki efek penginjilan? Ya, ibadah setiap hari Minggu yang kau lakukan itu sebetulnya memiliki efek penginjilan yang kuat. Karena di dalam ibadah hari Minggu, setiap hari Minggu tanpa terkecuali, ibadah itu menceritakan dan memperagakan siapa Allah yang kita percayai dan kita sembah. Saudara, dengar baik-baik, tangkap baik-baik, saya sengaja memakai 2 kata itu. Ibadah hari Minggu menceritakan dan memperagakan siapa Allah yang kita percayai. Saudara, bukan hanya kita menceritakan tentang siapa Allah, ya, melalui nyanyian, melalui puji-pujian, melalui khotbah, melalui pengakuan iman rasuli, kita sedang menceritakan kepada dunia siapa Allah yang kita sembah. Bahwa Dia adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Putra Yesus Kristus yang mati, yang dikubur, yang disalibkan, yang bangkit pada hari ketiga. Bukan hanya kita menceritakan tentang Roh Kudus.
Saudara-saudara, ibadah hari Minggu juga memperagakan siapa Allah yang besar itu. Saudara, untuk membantu pemahaman kita, saya memberikan ilustrasi begini. Misalnya saudara, saya memberitahu Anda bahwa ada tempat makan pempek yang enak di Mangga 2. Ya. Coba, cara saya memberitahunya begini saudara. Di Mangga 2 itu ada pempek yang enak loh. Cobain deh, enak banget. Pempeknya enak. Kamu harus ke sana. Kalau nggak ke sana kamu rugi. Saudara, kalau saya cuma ngomongnya seperti itu, saya hanya menceritakan, betul nggak? Saudara nggak terlalu diyakinkan bahwa benar-benar pempeknya enak. Tapi kalau misalnya saya ngomongnya begini, di Mangga 2 itu ada pempek enak banget. Beneran enak. Gue ini penggemar pempek. Gue udah cobain pempek banyak tempat, ini pempek paling enak. Lu harus ke sono. Bener-bener enak. Enak pakai banget. Kalau lu nggak ke sono, waduh, lu mati pun penasaran. Nah, kira-kira begitu saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika saya menceritakan dengan seperti itu, berarti saya bukan hanya memberi informasi, tetapi saya memperagakan betapa enaknya pempek itu, betapa luar biasanya pempek itu. Saudara, demikian juga dengan ibadah. Ibadah bukan hanya memberikan informasi tentang siapa Tuhan, tetapi seyogianya ibadah juga memperagakan siapa Tuhan itu. Kalau memang Tuhan kita sembah itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang kita cintai adalah Tuhan yang suci, maka bagaimana kita memperagakan itu di dalam ibadah kita? Dengan sikap-sikap penyembahan kita. Kalau saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan lemes-lemes, malas-malas, saudara tidak sedang memperagakan kebesaran Allah. Saudara, weak worship is a bad promotion about God. Penyembahan yang lemah adalah promosi yang buruk tentang Allah. Saudara, kita harus memperagakan. Kalau kita tahu Allah itu hadir di tengah-tengah ibadah, kalau kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, bahwa Allah ada di tengah kita dan Dia begitu intim dengan kita, maka bagaimana kita mengekspresikan, memperagakan itu? Saudara-saudara, tentu saja saya akui ibadah online seperti sekarang tidaklah ideal, sangat terbatas. Ya, dibandingkan dengan ibadah onsite di mana jemaat semua berkumpul, ya, kemudian kita bersama-sama memperagakan siapa Allah melalui pujian, ekspresi, perilaku penyembahan kita, tentu saja ibadah online ini tidak ideal. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memperagakan siapa Allah. Setidak-tidaknya kita bisa tetap memperagakan siapa Allah melalui pemimpin ibadah. Melalui ekspresi pemimpin ibadah. Walaupun muka kita ditutup dengan masker, sekali lagi bukan berarti tidak bisa. Kita tetap bisa melakukan penyembahan-penyembahan yang memperagakan siapa Allah. Ketika kita menyatakan Allah itu mengasihi kita, kita bisa menaruh tangan di dada kita untuk menunjukkan keintiman dengan Allah. Ketika kita ingin menyatakan Allah yang besar, kita bisa mengangkat tangan kita seperti pemimpin ibadah untuk memperagakan Allah. Singers juga demikian. Paduan suara juga demikian. Ya, saya tadi gak terlalu terlihat jelas ekspresi dari paduan suara, tetapi perhatikan paduan suara. Jangan sampai ketika kita menyanyikan tentang kebaikan Allah, tetapi wajah kita lempeng kayak jalan tol. Saudara-saudara, itu namanya kita tidak memperagakan Allah. Kita hanya memberi informasi tentang Allah melalui nyanyian kita.
Nah, saudara-saudara, inilah alasan yang kedua. Mengapa kita harus tetap beribadah bersama-sama? Karena kita mau memberikan kesaksian kepada dunia akan siapa Allah melalui ibadah kita. Yang ketiga, saudara, mari kita lihat alasan terakhir. Mengapa kita harus setia beribadah bersama-sama? Bukan hanya untuk kesenangan Allah, itu yang pertama. Bukan hanya kesaksian bagi dunia, itu yang kedua. Yang ketiga, dengar baik-baik, catat, untuk kebaikan bagi kita. Inilah alasan ketiga mengapa kita harus setia beribadah. Karena untuk kebaikan bagi kita. Alasan yang ketiga ini saudara bisa lihat di dalam ayat 14 sampai yang ke-20. Mari kita tengok ayat-ayat ini. Mari kita perhatikan saudara kata kerja yang digunakan di sini. Dikatakan bahwa Allah akan menopang, menegakkan, memuaskan, mengenyangkan, menolong, dan menyelamatkan kita. Semua ini adalah karya Allah yang dapat kita alami di dalam ibadah. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan penopangan, pemuasan, pengenyangan, pertolongan, dan penyelamatan dari Allah bagi kita. Nah, saudara dengar baik-baik. Walaupun kita tahu bahwa tujuan utama ibadah atau tujuan utama penyembahan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Kita sedang mengagungkan Allah. Kita sedang menyenangkan hati Allah. Tetapi kabar baiknya, Allah bukanlah pribadi yang egois, yang hanya maunya menerima puji-pujian dan penyembahan kita, tetapi Allah yang kita sembah adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia adalah sumber segala yang baik bagi kita. Dalam ibadah, Allah juga rindu untuk memberkati kita secara rohani. Ketika kita datang menghadap hadirat Allah, maka kita memperoleh berkat-berkat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sesat diluruskan, yang salah dikoreksi, yang jatuh diangkat, yang dingin dibakar kembali oleh Allah. Singkatnya, dalam ibadah, ketika kita menyembah Allah, Allah mengubah kita. Saudara-saudara, ini ibarat ketika kita menghadiri pesta pernikahan seseorang yang kita cintai. Ya, saudara bayangkan kalau ada keponakanmu atau ada saudara kandungmu yang menikah, maka engkau datang ke pernikahannya, tujuannya apa? Motivasinya apa, saudara? Karena engkau ingin mengungkapkan, menyatakan rasa cinta, rasa hormat, rasa sayangmu kepada orang tersebut. Betul nggak? Itu motivasi utamanya, bukan? Tujuan utama kau hadir di dalam pernikahan itu karena engkau mengasihi dia. Tetapi begini saudara-saudara, ketika kita datang ke dalam acara pernikahan itu, kita yang datang dengan perut kosong pasti pulang dengan perut kenyang. Ya. Karena di dalam pernikahan itu disediakan banyak berkat. Berkat kambing guling, betul nggak? Berkat lontong cap gomeh, betul nggak saudara-saudara? Berkat sapi lada hitam dan sebagainya. Saudara, tujuan utamamu datang ke dalam pernikahan itu adalah untuk menyatakan cintamu kepada orang yang menikah. Tetapi di saat yang sama, ketika engkau hadir di situ, engkau pasti juga akan menikmati berkat-berkat yang sudah disediakan di dalam pesta pernikahan itu. Demikianlah ibadah korporat. Kita datang mendekat kepada Allah dengan tujuan memuliakan dan mengagungkan Dia. Rasa hormat dan cinta kita adalah motivasi utama menyembah Dia. Tetapi di saat yang sama, penyembahan kita kepada Allah akan memuaskan batin kita. Itulah yang dikatakan Mazmur 65 ayat yang kelima. Saya bacakan.
Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dan saya mau menambahkan satu hal lagi, saudara. Sadarkah kita bahwa cara yang paling disukai Allah untuk mencurahkan berkat-berkat rohani kepada kita dalam ibadah adalah dengan memakai sesama saudara seiman dalam ibadah. Itu sebabnya penting kita beribadah bersama-sama. Karena Tuhan memakai orang-orang percaya lainnya untuk memberkati kita. Kita dikuatkan melalui khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah. Kita dihibur oleh nyanyian yang dinyanyikan oleh paduan suara. Kita dijamah oleh perkataan sederhana yang keluar dari mulut pemimpin ibadah. Saudara-saudara, Tuhan memakai orang-orang percaya, sesama saudara seiman, untuk memberkati kita. Saudara-saudara, saya pernah membaca kesaksian dari seorang bernama Anne Lamott dalam buku biografinya Traveling Mercies. Lamott adalah seorang novelis ternama di Amerika Serikat. Dia sudah menulis 3 novel yang sangat laris. Dia sudah menjadi orang yang banyak sekali pengagumnya. Tetapi dia belum percaya pada Yesus. Kehidupannya berantakan. Di usia yang muda dia melakukan aborsi atas anak di dalam kandungannya. Dan bukan hanya itu, dia juga adalah seorang pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang. Ketika dia berada di dalam titik terbawah hidupnya, dia tergerak untuk pergi ke gereja. Pada suatu hari Minggu, dia sengaja datang ke sebuah gereja untuk mengikuti ibadah. Dia sama sekali tidak tahu menau tentang ibadah gereja. Karena dia bukan orang Kristen sebelumnya. Dia sengaja duduk di paling belakang, tidak ada orang yang mengenali dia. Dia mengikuti ibadah dan tubuhnya masih sangat lemah karena efek aborsi. Bahkan ketika pemimpin ibadah menyuruh jemaat berdiri, dia pun tidak bisa berdiri. Sepanjang ibadah, dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi di penghujung ibadah, ketika jemaat menyanyikan sebuah lagu, dan Lamott ketika mendengarkan nyanyian ini, tiba-tiba dia merasakan jamahan Tuhan di dalam hatinya. Jamahan yang begitu kuat, yang dia rasakan, yang dia dapat dari nyanyian sederhana jemaat di gereja itu. Kemudian dia tidak bisa lagi tahan, dia menangis begitu rupa. Dan dia keluar dari gereja itu bahkan sebelum ibadahnya selesai. Dia segera pulang ke rumah dan sampai di rumah dia menangis sejadi-jadinya. Dia berlutut di hadapan Tuhan dan akhirnya dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara, Lamott mengalami pertobatan bukan karena malaikat datang memberitakan Injil kepada dia. Lamott mendapatkan jamahan Tuhan melalui pelayanan puji-pujian yang dinaikkan oleh jemaat di gereja tersebut. Saudara, itulah cara Tuhan memberkati kita melalui saudara-saudara seiman kita. Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan mengajak kita melihat ayat 21 kembali. Ya, saya ulangi, kita sudah mendengar, kita sudah memahami 3 alasan mengapa kita harus beribadah bersama, yaitu untuk kesenangan Allah, yaitu untuk kesaksian bagi dunia, dan juga untuk kebaikan bagi kita. Nah, mari sekarang kita tutup dengan melihat ayat 21. Saya akan bacakan kalimat yang terakhir. Biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kalimat ini berbicara tentang penyembahan yang akan terjadi suatu hari kelak
di akhir zaman. Saudara, ini adalah penyembahan yang akan kita alami bersama-sama ketika Yesus datang kembali. Karena di sini dituliskan segala makhluk akan bersama-sama memuji Dia. Saudara, inilah yang saya sebut dengan ibadah atau penyembahan kosmik. Cosmic worship. Ibadah yang melibatkan seluruh alam semesta dan ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, apa kaitannya dengan ibadah kita pada hari ini? Dengan ibadah online yang kita masih lakukan sampai saat ini. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah pencicipan, foretesting. Sebuah pencicipan dari ibadah grandios, ibadah yang akbar, ibadah yang jauh lebih sempurna yang akan kelak kita bersama-sama alami bersama dengan Tuhan di hadapan hadiratnya secara langsung. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini hanyalah sebuah pencicipan. Saudara, barangkali di hatimu sudah mulai ada rasa bosan, rasa malas, rasa jenuh mengikuti ibadah online. Karena engkau hanya melihat layar televisi, melihat layar komputer. Kau tidak lagi bisa merasakan sensasi beribadah bersama di gedung gereja. Saudara, saya tidak mau menjadi hakim yang menuduh engkau. Saya hanya mau mengatakan begini, perasaan-perasaanmu itu wajar. Itu perasaan-perasaan yang manusiawi. Karena kalau saya boleh jujur, saya pun sebagai seorang rohaniwan, saya juga mengalami perasaan-perasaan itu. Tetapi saudara, kiranya hari ini kita diingatkan bahwa apa yang kita lakukan hari-hari ini bukanlah yang terutama, bukanlah yang akan terjadi untuk selama-lamanya. Kelak saya yakin pandemi akan selesai. Dan ketika pandemi selesai, kita akan kembali berkumpul mengisi ruangan gereja ini. Dan itu juga bukan yang terakhir. Karena kelak ketika Yesus datang kembali, kita akan bersama-sama dengan seluruh orang kudus dari segala zaman, segala tempat, dan bahkan seluruh makhluk lain, baik di bumi maupun di surga. Kita akan menyembah Tuhan. Saudara, kiranya fakta ini boleh membangkitkan kembali secercah semangat di dalam diri kita. Untuk kita boleh tetap setia beribadah. Walaupun dalam keadaan yang sangat tidak ideal. Tetapi kita sadar suatu hari kelak kita akan berjumpa muka dengan muka dengan Allah yang begitu mengasihi kita. Di hadapan tahtanya langsung bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Mari sama-sama saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saudara, saya memberikan waktu 1 menit untuk kita diam di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau ada di dalam hati kita perasaan-perasaan jenuh, bosan, malas, saudara jangan merasa tertuduh. Saudara, itu perasaan-perasaan yang sangat manusiawi. Mari saya undang kita untuk membawa semua perasaan itu kepada Tuhan. Mari kita akui dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa kita mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Tetapi jangan berhenti di situ, saudara-saudara. Saya mengundang kita untuk menghidupkan iman dan imajinasi kita. Bahwa kelak kita akan beribadah di hadapan Tuhan, muka dengan muka. Kita akan melihat sendiri kemuliaan Allah. Dan apa yang kita lakukan saat ini hanyalah sebagian kecil pencicipan akan realita yang luar biasa itu. Dan kiranya realita itu membangkitkan semangat kita kembali untuk kita tetap setia beribadah. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang telah kembali meneguhkan ulang 3 alasan mengapa kami harus sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan beribadah, setia beribadah secara bersama-sama. Oh Tuhan, izinkan kami untuk kami pada hari ini mengambil komitmen yang baru. Kami mau Tuhan untuk tetap setia menyembah Tuhan. Walaupun kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Walaupun kami tidak tahu kapan ibadah online ini akan terus berlangsung. Tetapi kami mau Tuhan hari ini mengambil tekad yang baru. Kami tetap mau setia beribadah. Karena kami percaya di dalam ibadah
Walaupun online, kami tahu Tuhan bahwa kami sedang berhadapan dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang mencintai kami. Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang sangat setia. Tuhan yang menyediakan begitu banyak hal-hal yang berkat-berkat rohani bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat di tempat ini. Untuk mereka boleh terus Tuhan topang di dalam ibadah mereka minggu demi minggu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu-satunya nama yang kami sembah dan kami cintai, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Mari sama-sama orang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.